Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada mata kuliah kelistrikan dan kemagnetan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Zida Rizky Atunisa, dan dengan dua rekan saya ada Ica Yulfa Asyarah dan Wahida Nur Aulia. Instalasi listrik pada bangunan ini dirancang untuk mendukung kebutuhan rumah tangga dengan mengutamakan efisiensi, keamanan, dan kemudahan dalam penggunaan. Yang pertama ada komponen instalasi listrik. Meteran PLN berfungsi sebagai alat ukur konsumsi listrik yang terhubung langsung ke jaringan listrik PLN. Biasanya dilengkapi dengan MGB utama untuk memutuskan aliran listrik jika terjadi beban berlebih atau konsleting. Yang kedua, pemutusan utama atau biasa disebut dengan panel MCB. Sebagai pengaman utama, instalasi listrik rumah berfungsi untuk membatasi arus listrik agar tidak melebihi kapasitas instalasi. Setiap jalur atau sirkuit memiliki breaker terpisah, memungkinkan pengaturan zona listrik, misalnya untuk dapur, ruang tamu, dan juga kamar tidur. Kemudian saklar tunggal dan ganda. Saklar tunggal mengontrol titik lampu di satu ruangan, cocok untuk area kecil seperti gudang atau kamar tidur. Sedangkan saklar ganda mengontrol dua lampu sekaligus, biasanya digunakan di ruang besar seperti ruang keluarga atau dapur. Kemudian ada stop kontak, disediakan di setiap ruangan, digunakan untuk perangkat elektronik seperti kipas angin, charger, televisi, dan alat dapur. Penempatan strategis untuk memastikan kemudahan akses, biasanya di dinding dengan ketinggian tertentu untuk keamanan. Dan yang terakhir ada titik lampu, menyediakan pencahayaan sesuai fungsi ruangan, dirancang untuk kebutuhan spesifik setiap ruangan seperti pencahayaan terang di ruang makan atau pencahayaan lebih redup di kamar tidur. Kemudian ada jenis rangkaian listrik. Sistem instalasi ini menggunakan rangkaian paralel yang menjadi standar untuk bangunan modern. Rangkaian ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan rangkaian seri. Di antaranya yang pertama ada keberlanjutan operasi. Jika salah satu perangkat atau titik lampu mengalami gangguan perangkat lain, tetap dapat berfungsi tanpa terpengaruh. Yang kedua ada stabilitas tegangan. Setiap perangkat menerima tegangan yang sama sehingga kinerja perangkat elektronik tetap optimal dan risiko kerusakannya berkurang. Yang ketiga ada pengendalian mandiri. Setiap ruangan memiliki skala atau jalur terpisah, memungkinkan penghuni untuk mengatur konsumsi listrik sesuai kebutuhan. Selanjutnya, berdasarkan ruangan pengembang, yang pertama ruang belajar fokus pada pencahayaan terang dan akses mudah ke stop kontak untuk perangkat elektronik seperti komputer atau lampu belajar. Yang kedua, ruang tidur 1 dan ruang tidur 2. Pencahayaan lebih redup untuk menciptakan suasana nyaman dan juga stop kontak ditempatkan dengan tempat tidur untuk kebutuhan seperti lampu tidur, pengisian daya perangkat atau kipas angin. Yang ketiga, gudang hanya dilengkapi satu titik lampu dengan saklar tunggal, meningkat aktivitas yang ada di ruangan ini sangat terbatas. Yang keempat, ruang keluarga memiliki stop kontak ganda untuk perangkat elektronik seperti televisi atau sistem hiburan, pencahayaannya yang cukup untuk aktivitas santai bersama keluarga. Yang kelima, ruang makan, titik lampu utama berfungsi untuk menerangi meja makan, memastikan aktivitas makan lebih nyaman. Selanjutnya, terdapat ruangan dapur. Nah, di dapur ini pencahayaan diarahkan pada meja dapur atau wastafel. Stop kontak tambahan juga dipasang untuk alat dapur seperti rice cooker, blender, atau dispenser. Selanjutnya ada ruang tamu. Nah, di ruang tamu ini dilengkapi pencahayaan estetis dan stop kontak untuk keperluan seperti pengisian daya perangkat tamu ataupun untuk dekorasi elektronik. Selanjutnya terdapat teras. Di teras ini pencahayaan difokuskan pada area masuk atau pintu depan untuk keamanan dan kenyamanan saat malam hari. Selanjutnya keuntungan dan pertimbangan tambahan pada instalasi bangunan sederhana.
Yang pertama yaitu dengan instalasi paralel, resiko overload atau beban berlebih itu lebih kecil, dan breaker di panel MCB dapat segera memutus aliran listrik jika ada masalah. Yang kedua, penggunaan lampu LED atau perangkat hemat energi disarankan untuk menekankan konsumsi listrik. Yang ketiga, penambahan sistem grounding untuk mencegah bahaya listrik dan instalasi sistem cadangan seperti genset atau UPS untuk antisipasi pemadaman listrik. Yang keempat, ada penempatan saklar dan stop kontak yang tersembunyi tetapi mudah diakses dapat meningkatkan estetika ruangan. Nah, perencanaan instalasi listrik pada rumah satu lantai ini dirancang untuk mendistribusikan listrik dengan baik dari meteran PLN ke berbagai ruangan, seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Komponen utama yang digunakan meliputi saklar, stop kontak, titik lampu, dan kabel. Saklar tunggal digunakan untuk satu titik lampu, sedangkan saklar ganda digunakan untuk 2 titik lampu. Pada meteran PLN ditempatkan di bagian luar bangunan, tepatnya di area teras, sebagai titik utama masuknya aliran listrik dari jaringan PLN ke rumah. Posisi ini memudahkan akses oleh petugas untuk keperluan pemeriksaan atau pencatatan konsumsi listrik. Nah, di setiap ruangan dilengkapi dengan titik lampu untuk penerangan utama yang dioperasikan oleh saklar tunggal. Saklar ini ditempatkan di lokasi strategis seperti di dekat pintu. Nah, sehingga memudahkan penghuni untuk menyalakan atau mematikan lampu pada saat masuk ataupun keluar dari ruangan. Kamar tidur 1 dan kamar tidur 2 juga memiliki lampu masing-masing dengan saklar tunggal di dekat pintu. Stop kontak disediakan di ruangan-ruangan tertentu untuk mendukung penggunaan perangkat elektronik. Penempatannya disesuaikan dengan fungsi ruangan, seperti di ruang tamu untuk peralatan seperti televisi atau kipas angin, di dapur untuk perangkat masak seperti rice cooker atau blender, di kamar mandi untuk alat seperti pemanas air. Dapur memiliki titik lampu untuk penerangan, serta stop kontak untuk mendukung peralatan masak listrik. Kamar mandi dilengkapi dengan lampu dan stop kontak, dengan saklar lampu dipasang di luar ruangan untuk mencegah risiko dari kelembapan. Stop kontak memungkinkan penggunaan alat-alat seperti pemanas air. Gudang, meskipun digunakan untuk penyimpanan, dilengkapi dengan satu titik lampu untuk memastikan penerangan yang cukup saat digunakan. Teras dilengkapi dengan lampu penerangan untuk area luar rumah serta stop kontak untuk mendukung kebutuhan penggunaan alat listrik di luar ruangan seperti penyedot debu atau dekorasi. Penempatan saklar dan stop kontak mempertimbangkan aksesibilitas dan keamanan. Semua titik listrik terhubung ke pembangkit listrik utama, sehingga distribusi arus dapat terkontrol dengan baik. Keselamatan menjadi perhatian utama dalam perencanaan ini. Stop kontak dipasang jauh dari area basah, seperti kamar mandi untuk menghindari risiko korsletting. Kabel yang digunakan disesuaikan dengan daya yang dibutuhkan oleh perangkat listrik, sehingga instalasi tetap efisien dan aman. Penempatan meteran PLN di bagian depan rumah memudahkan pemantauan penggunaan listrik. Instalasi listrik ini dirancang agar aliran listrik didistribusikan secara merata ke setiap ruangan sesuai kebutuhan. Ruang dapur yang membutuhkan daya lebih besar memiliki beberapa stop kontak tambahan dan titik lampu dipasang untuk memastikan pencahayaan merata tanpa memerlukan kabel tambahan yang bisa berisiko. Pemeliharaan rutin juga diperlukan untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik dan aman, terutama di area yang lembab seperti dapur dan kamar mandi. Secara keseluruhan, perencanaan instalasi listrik ini memperhatikan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan. Dengan perencanaan yang matang dan penempatan komponen yang tepat, sistem kelistrikan rumah dapat berfungsi dengan baik, efisien, dan aman bagi penghuninya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.